Baik, kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sekarang kita masuk ke poin yang lain, yaitu ba'dul mustalahatil muta'alliqati bil adab. Jadi ada beberapa istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sastra Arab. Ada yang mau baca, teman-teman? Dari yang putra ada? أنا جد. Ya, silakan. بعض المصطلحات المتعلقة بالأدب. الأول تاريخ الأدب، هو العلم الذي نعرف منه حال الأدب في مختلف أصوله من قوة أو ضعف وكثرة وقلة، كما نعرف منه حياة الأدباء والزمن الذي عاشوا فيه والمكان الذي نشأوا به وما له من كتب ورسائل وخطب ودواوين. Nah, baik. Yang pertama adalah tarikhul adab, sejarah sastra. هو العلم الذي نعرف منه حال الأدب في مختلف عصوره من قوة أو ضعف وكثرة أو قلة. Jadi tarikhul adab adalah ilmu yang mempelajari beberapa poin. Yang pertama, halal adab. Kondisi sastra di berbagai macam fase, di berbagai macam waktu yang tadi sudah kita pelajari ada 6. Baik sastranya bagaimana? Quwwah atau dha'af. Dia kuat apa lemah? Ya, artinya punya peranan yang begitu kuat tidak? Atau sebaliknya? Ya, sama seperti misalkan di fase al-jahili, al-asrul jahili itu sastranya luar biasa, kuat sekali zaman itu. Tapi zaman sekarang, bagaimana kondisi sastra zaman sekarang? Beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang ya orang-orang tertentu aja. Artinya tidak menjadi sesuatu yang wah. Kalau zaman al-asrul jahili sebagai contoh itu sesuatu yang wah sekali. Mewah, prestis sekali. Orang kalau udah jadi penyair, jadi sastrawan itu seakan-akan punya kedudukan yang begitu agung di tengah-tengah masyarakat. Ya, ibaratnya udah jadi selebgram yang followernya luar biasa tinggi. Ya, zaman itu. Sama halnya dengan setiap kabilah. Setiap kabilah kalau dia punya penyair, itu berasa beda. Ya, di zaman dulu betul-betul luar biasa. Tapi kalau sekarang lain kondisinya. Ya. Lalu yang kedua dari sisi kathrah wa qillah. Sastranya banyak nggak peninggalan-peninggalan sastranya atau sedikit? Ya, di beberapa kondisi, di beberapa zaman itu ada yang memang sedikit banget karya sastra yang diketahui. Artinya memang tidak begitu berkembang dengan pesat ketika di fase tertentu. Yang pertama, kama na'rifu minhu hayatal udaba. Dan kita juga bisa tahu apa kehidupan para sastrawan. Harus tahu kehidupannya bagaimana, keluarganya gimana. Ya, makanya antum kalau lihat buku-buku karya sastra, pasti kan ada pembahasan berkaitan dengan siapa orang, gimana kehidupannya, diceritakan. Kenapa sih biografi itu begitu penting, teman-teman? Kenapa? Menurut antum, kenapa biografi itu penting untuk diketahui pada beberapa kondisi seperti ini karya sastra? Apa alasannya? Ada yang tahu? Kira-kira mengapa hal itu? Karena berdampak berkaitan dengan karya sastranya. Orang yang misalkan hidup dalam kemewahan, belum tentu karya sastranya sama
nafasnya dengan orang yang mungkin hidup dengan serba kekurangan. Belum tentu sama, ya. Maka ketika kita mengetahui biografi, lalu kita baca karya sastranya, kadang-kadang bisa, oh iya jelas dia mengatakan demikian, karena kehidupannya demikian. Oh iya, dia mengatakan demikian dalam syairnya, betul-betul misalkan menerangkan kondisi rakyat jelata, ini sebagai contoh yang memang tidak punya apa-apa segala macam. Ya, karena yang bersangkutan bangkit atau lahir dari kondisi demikian. Ya, jadi itu penting. Kemudian wazaman alladhi ashu fi. Poin yang ketiga, apa kita bisa tahu waktu di mana mereka itu hidup. Fase jahili, fase Islam, fase Umawi, Abbasi, dan seterusnya. Kita jadi bisa tahu apa karakteristik masing-masing periode tadi. Al-jahili begini, al-islami seperti ini. Ya. Dan yang keempat, wal makan alladhi nasya'u bih. Kemudian kita juga belajar tempat yang mereka itu tumbuh. Jadi tahu, oh ternyata tinggalnya di pesisir pantai, tinggalnya di tengah hutan misalkan, tinggalnya di atas gunung, tinggalnya di dekat dengan sungai, oh tinggalnya di kota misalkan, itu semua memberikan pengaruh. Ya makanya ada ungkapan almar'u ibnu bi'atih. Seorang itu adalah anak dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya A, maka bisa jadi anak itu akan ikut terpengaruh, maka menjadi A juga. Sehingga hal-hal ini betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, makanya ini secara nggak langsung jadi belajar sejarah, atau belajar tempat, belajar lokasi, belajar waktu, ya, secara nggak langsung belajar sejarah. Namanya juga tarikhul adab, sejarah sastra. Kemudian wama lahu, ini nggak pakai waw ya, wama lahu min kutubin wa rasaila wa khutubin wa dawawin. Kemudian apa karya-karya mereka. Jadi di pelajaran tarikhul adab, sejarah sastra, seperti yang sekarang lagi kita pelajari, kita akan mempelajari apa beberapa buku terkenal para penyair, atau khutbah-khutbah terkenalnya, atau eh, surat menyuratnya yang terkenal, atau juga apa bisa jadi dawawin, kumpulan an, apa kumpulan puisi namanya apa teman-teman? Siapa yang tahu istilahnya? Ada yang tahu istilah kumpulan puisi? Antologi puisi, ya. Jadi dawawin itu maksudnya buku-buku yang berisikan antologi puisi. Baik. Lanjutkan. Ifnan. الثاني بيت للشعر جمع أبيات وستر من الشعر آخره قافية. Nah, yang kedua adalah bait, tapi itu syair. Jamaknya abiyat. Jadi bait punya dua bentuk. Jamak. Ada buyut, ada abiyat. Kalau jamaknya buyut artinya rumah. Kalau jamaknya abiyat artinya apa? Bait. Jadi kata bait dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Artinya apa? Artinya apa? Saturun minasyi'ri akhiruhu qafiyah. Artinya satur bagian dari syair akhiruhu qafiyah yang diakhiri dengan qafiyah. Ya. Jadi qafiyah itu selalu terletak di mana? Di akhir bait, bukan di awal apalagi di tengah. Baik. Kemudian الثالث نص جمع نصوص ومختارة من النثر والشعر قالها أدباء مختلفون من عصور مختلفة. nah, kemudian yang ketiga adalah an-nas, jamaknya an-nusus. Artinya teks. Wa huwa mukhtaratun minan nathri wa syi'ri aw syi'ri qalaha udaba'u mukhtalifuna min usurin mukhtalifah. Jadi yang namanya an-nas, teks sastra adalah mukhtaratun, karya-karya pilihan minan nathri aw syi'r, baik berupa prosa ataupun syair yang diucapkan oleh berbagai macam sastrawan yang beda-beda dan juga dari berbagai macam
fase yang berbeda, beda itu namanya an-nas. Jadi teksnya apa? Ya, seperti itu. Kemudian الرابع القافية هي آخر بيت الشعر. nah ini al-qafiyah yang tadi sempat kita singgung adalah akhiru baiti syair. Akhir dari sebuah bait syair. Jadi bagian akhirnya, huruf terakhirnya ya. Baik, kemudian الخامس الوزن الشعري هو الميزان الخاص بالشعر. ya, al-waznu syair itu adalah al-mizanul khasu bisyair. Artinya rumus khusus yang berkaitan dengan syair tertentu ya. Baik, berikutnya السادس أديب جمع أدباء ورجل يقول كلاما مؤثرا وجميلا شعرا ونثرا. nah kemudian ada istilah adib jamaknya udaba ya, adalah rajulun yaqulu kalaman mu'assiran wa jamilan syi'ran aw nasra. Artinya orang yang mengucapkan kalimat indah kemudian punya pengaruh baik kalimat indahnya berupa prosa ataupun syair. Jadi adib itu artinya sastrawan. Baik, berikutnya السابع قصيدة جمع هي عدد من أبيات الشعر لها وزن واحد وقافية واحدة. nah qasidah jamaknya qasaid adalah adadun min abyatis syair. Jadi kumpulan beberapa bait syair yang punya sebuah wazan yang antara satu bait dengan bait yang sama juga qafiyahnya sama. Bait itu dikatakan qasidah kalau terdiri dari 7 bait, minimalnya 7 bait. Jadi kapan bait itu bisa dikatakan qasidah? Kalau punya 7 bait. Kalau kurang dari 7 tidak boleh dikatakan qasidah. Jadi syaratnya harus berapa? 7 bait. Baik, berikutnya الثامن ديوان الشعر جمع دواوين هو كتاب فيه قصائد الشعر. nah diwan asy-syi'r. Jamaknya dawawin tadi ya, antologi puisi. Kitabun fihi qasaidus syi'r. Jadi banyak kumpulan-kumpulan puisi dijadikan satu. Baik. Berikutnya التاسع مخضرم هو من عاش في عصرين مختلفين كمن